Jadi kayak mau nyoba yang lain malahan. Oh, dari laki-laki tuh gitu. Kenapa sih selingkuh gitu? Apa alasannya? Bosan sama istrinya, atau kurang terpuaskan sesuatu? Mereka itu nggak terlalu paham kayak aku secara emosional tuh kayak gimana, mendalam, personal itu enggak. Ini boleh dipublish ini? Boleh lah. Boleh dong. A few moments later. Ada sebuah proses di mana berarti itu memang memutuskan dalam keadaan sadar. Jadi kalau aku sih nggak mau tahu. Sadar tapi dibimbing sama setan. Nah, mungkin emang dia sama setan lebih Akrab. Nah dulu waktu awal di Bandung sebenarnya awam banget sama yang namanya teh apa ya, bukan teh pahit tapi dia kan nggak pakai gula ya. Oh, nah terus teh tawar. Nah teh tawar. Nah setiap beli di mana aja gitu ya, beli bubur ayam, beli soto, pokoknya beli segala makanan lah pasti tuh dikasihnya tuh teh tawar gitu. Nah dulu tuh ngerasa nggak suka karena kan kita biasa kalau misal di daerah Jawa Tengah kan tehnya teh manis kan. Manis. Maksudnya kalau minta tawar ya request baru dikasih gitu. Nah sedangkan kalau di sini Tawar otomatis gitu dikasihnya tuh teh tawar gitu. Tapi lama-lama jadi terbiasa. Oh ternyata memang kayak budaya di sini itu ya kalau makan ya dikasih minumnya itu tuh sajian dari tempat makan, warung atau bahkan warung Padang gitu ya. Ya itu tuh teh tawar gitu. Lama-lama jadi doyan dan kebetulan sekarang juga lagi berusaha memperbanyak minum air putih gitu ya, air mineral. Jadi biasanya kita pesen yang manis-manis, cuman edisi spesial kita pesennya air mineral gitu, karena kayaknya emang banyak masalah banget nggak sih kalau sama air putih itu? Banyak lah, hubungannya sama ginjal kan ya. Takut aja gitu kayak kita tuh nabung penyakit. Ya sebenarnya mungkin kayak kita makan gini banyak nggak sehatnya juga kali ya. Sama. Tapi kayak lebih meminimalisir gitu. Cuman kan orang kan taunya kan makan sekarang nggak kenapa-kenapa, lama-lama badan jadi berat, pinggang sakit, pas dicek ginjal ya. Ada penyakit ya. Oh iya. Ini sambil minta. Banyak. Oh iya. Atur nuhun ya. Ini mantep banget. Tadi harganya berapa tuh? 6.000. Oke. 6.000. Tapi sambal cabai tuh baru mahal banget tuh. Dapat cabai segini 6.000 tuh. Nah ya. Lumayan banget ya. Tumpah. Mendoannya. Taruh. Mami. Biar ada pedesan dikit lah paling. Banyak lah, jangan dikit. Oke. Udah mau coba dulu rasanya kayak gimana kan? Kita tuh kayaknya tanpa sambal itu kurang. Coba ya sambal. Baik. Kayak plecing aja. Kayak plecing tapi Sambal dadak. enak. Ada manis-manisnya gitu. Kayak lem mineral. Nggak pedes kata aku mah. Manis. Manis. Enggak. Coba deh. Kata dia nggak ada terasi, tapi yang rasa kayak ada terasinya. Nggak ya? Enggak. Kayak sambal plecing. Nah, kita makan. Nah. Ini makan apa tuh namanya? Pepes ikan nah. Aku tuh tadi bacanya mungkin ikan mas, tapi bayanganku tuh nila gitu. Karena kalau ikan mas tuh malesnya tuh tulangnya banyak banget. Durinya banyak. Tulang udah dulu. Pedesnya di tenggorokan ya? Wah, berlalu. Mau lagi?
itu nggak terlalu pedes ininya, Apa? ininya ya warnanya tidak seberani rasanya. Baik nggak? Tambahin. Tuh, sama ini nih. Lagi ya. Hmm. Ini boleh nggak sih sambil ngobrol-ngobrol? Apa lah? Yang tadi tentang tadi Apa? film tadi. Film. Jadi kita tadi sedang membicarakan tentang series ya, drama series yang lagi viral. Judulnya Layangan Putus. Jadi menceritakan tentang kisah nyata dari kayak perselingkuhan, dari rumah tangga yang harmonis, terus selingkuh. Nggak tahu dah selingkuhnya gimana tuh. Dia belum nonton. Nah, mungkin ceritanya tuh hampir mirip-mirip kayak apa tuh namanya, The Word of Merit ya, Nah, dimana kayak perselingkuhan itu terjadi bukan karena rumah tangga yang nggak harmonis atau rumah tangga yang lagi ada masalah gitu, karena memang dua-duanya tuh terjadi perselingkuhan di saat rumah tangganya tuh lagi adem ayem, bisa dibilang harmonis lah. Makanya kayak ketahuannya tuh lama banget ya, kan. karena mungkin saking harmonisnya dia tuh kayak kurang tantangan ya, jadi kayak mau nyoba yang lain malahan. Oh, jadi si laki-laki tuh gitu. Nggak tahu, barangkali Kamu sebagai si laki-laki tuh ketika menghadapi sesuatu yang monoton tuh adrenalinnya naik gitu. aku sih enggak aku enggak. Aku ini aja sih, pandangan doang, tapi dari diriku sendiri enggak. Ya kan maunya kamu belum dari di situasi itu mungkin ya. Aduh nih, apa tuh namanya si durinya yang mana? Nanti 3 ya. Tapi aku suka. Nggak tahu juga kan, personal orang beda-beda. Tapi ya dari aku ngobrol sama teman-temanku, mereka itu banyak yang penasaran kenapa sih selingkuh gitu. Apa alasannya? Bosan sama istrinya, atau kurang terpuaskan sesuatu, ada sesuatu yang tidak terpenuhi, kecewa atau apa, kan harus ada alasannya juga. Mau menjalankan sunnah Rasul kali? Nggak ada sunah Rasul selingkuh. Oh ada. Harus pengetahuan lagi. Ya kan konsep selingkuh dan menikahi berpoligami kan beda. Ini tuh perselingkuhannya yang mengarah ke zina. Yang mereka seolah-olah kayak pasangan suami istri kan gitu. Nah, itu menurut pandanganku ya. Aku kan tadi bilang tuh, kalau semisal ya ini mana uzubillah gitu ya, ketika menghadapi pada situasi yang sama kayak pasangan selingkuh, kalau teman-temanku tadi malah nanya kenapa sih selingkuh, alasannya apa, penasaran. Kalau aku malah nggak pengen tahu alasan pasangan itu tuh selingkuh kenapa gitu, karena kalau menurut aku perselingkuhan itu bukan semata-mata karena sebuah alasan gitu, bukan karena ada reasonnya gitu, ya memang akhlaknya aja yang nggak benar. Menurutku ya gitu karena ketika akhlak dia bener, arah solusinya tuh nggak akan ke sana, arah solusinya tuh nggak akan ke selingkuh gitu. Pun dia mau berpoligami, jalannya tuh bukan perselingkuhan. Gitu sih. Kalau menurutmu gimana? Ya itulah. Kalau menurutku ya paling karena satu, mungkin karena intensitas ketemunya dengan ini ya, dengan ya mungkin dengan seorang yang mungkin nantinya dia selingkuh ya, intensitasnya. Terus mungkin biar orangnya juga ngasih kode, ngasih perhatian yang lebih dari pasangannya, memberikan suasana baru mungkin ya. Suasana baru, tantangan baru. Nah itu dia ya. Tantangan baru apa? Karena ada kesempatan itu sih, kesempatan yang awalnya nggak ada niatan, karena ada kesempatan dari niat. Bakat. Betul. Yang apa namanya, paling penting ya itu lah, orang yang mau diajak situ mau
itu ya, padahal udah tahu udah punya istri. Sebenarnya masuk akal juga sih yang tadi misal dibilang itu tantangan. Kayak kalau harmonis aja tuh kayak gitu-gitu aja gitu ya. Bisa-bisa aja sih. Dan kurang iman juga kali ya. Ya kan itu. Yang dulu pernah ku dengar itu kan kalau setan itu ya. Setan itu kalau ketemu dengan manusia yang belum menikah, dia itu tuh apa ya, membisikkan ke telinganya tuh supaya biar terus nikah. Nikah. Jadi nafsu gitu ya maksudnya? Ya, lebih ke nafsunya. Terus kalau udah nikah, nah ini ada lagi, mereka juga bisikin gini ke mana? Ke manusia itu, iya. Disuruh cerai. Membisikkan untuk cepat cerai. Jadi mereka tuh gitu, cepat nikah terus disuruh cerai. Dikasih konflik gitu ya? Iya. Itu. Mungkin kayak gini ya. Maunya tuh maksudnya si setan tuh mungkin bukan semata-mata disuruh nikah kali ya, tapi dikasih bayang-bayangan nikah, kebersamaan yang akhirnya mereka itu tuh ya kayak zina indah-indah gitu ya, yang indah-indah gitu. Jadi seolah-olah kalau kita bersama itu ya enak nikmat gitu ya. Tapi ketika udah disatukan, udah menikah, dikasih konflik, dikasih gesekan, dikasih ketidaktenangan, jadi biar arahnya berpisah gitu ya. Kecuali kalau memang udah kuat ya, apa iman keduanya ya, maksudnya bisa ini lah meredam ataupun menangani ya, mengatasi konfliknya masing-masing. Walaupun kayak emosi dan konflik itu kan sebenarnya hal yang wajar kan. Tergantung dia dari awal tuh nikahnya mau gimana. Konsepnya tuh dengan pasangannya tuh dia nikah tuh mau komitmennya tuh selamanya. Apa emang di awal cuman nikah karena punya fisik yang bagus atau apa? Atau harta kan nggak juga ya? Iya sih, makanya aku selalu bilang ke teman-temanku yang dia baru nikah atau mau nikah, always welcome to the new world. Kita itu akan jadi orang yang baru gitu ketika menikah tuh. Apalagi kalau bagi perempuan kan pernikahan tuh kan kayak sebuah transisi gitu ya. Gimana tanggung jawab orang tua pindah ke suami, surga kita yang dari orang tua pindah ke suami. Jadi emang benar-benar potensi konfliknya tuh banyak banget. Apalagi kita menghadapi manusia yang kita sama-sama punya otak, punya perasaan, punya pikiran, yang kapan aja bisa berubah gitu. Ibaratnya mood kita hari ini lagi oke, nanti malam tiba-tiba bad mood. Dan jangan kaget kalau saat ini nikah nggak seperti yang kalian bayangkan waktu pacaran. Gimana emangnya? Kamu ada yang dikagetkan? Kan ada. Maksudnya yang di aku sih nggak. Kalau kamu sih udah inilah, maksudnya nggak ada yang beda. Maksudku kalau ada yang kayak dia iklan atau di TV tuh loh, pas pacaran gini, pas nikah berputar 180 derajat. Emangnya kalau kamu gimana? Ya bohong lah kalau bilang sama itu bohong. Yang aku bilang orang itu kan selalu dinamis ya. Nah. Apa menurut kamu tapi kalau kamu perubahan tuh nggak harus yang negatif ya? Nah. Makanya barangkali nggak enak gitu kan mau ngomong yang negatifnya gimana. Kalau itu kan dulu kan pas sebelum nikah kan aku udah mencicipi kerasnya dirimu. Oh, kerasin apa emang? Hah? Galak. Bukan galak ya, apa ya? Emosi, bukan. Emosi. Jadi kayaknya memang dulu teh bukan apa ya? Bukan galak, bukan apa ya? Apa? Keras kepala mungkin ya. Iya. Kira-kira teman-teman cowokmu tuh dulu pernah ini nggak? Apa? Menyadari nggak hal itu? Enggak mungkin ya. Karena kan kalau yang lain kan konteksnya main ya. Iya. Maksudnya belum mengenal secara personal banget dulu. Belum dong, karena kan kalau kamu kan mengenal aku secara personal banget karena kamu ngeprospek aku kan. Iya.
makanya kamu tuh ada pendekatan gitu. Jadi mungkin perubahannya apa? Berarti setelah menikah tuh ya memang terbukti gitu kali ya. Terbukti. Itu. Jadi kalau dulu memang temen gengku tuh satu geng tuh memang banyak cowok ya. Bahkan sampai menikah sampai detik ini pun masih menjalin komunikasi gitu ya sama sahabat-sahabat tuh yang cowok-cowok. Tapi memang karena konteksnya kita teman, jadi mereka itu nggak terlalu paham kayak aku secara emosional tuh kayak gimana, mendalam personal itu enggak. Ini boleh di-publish ini? Boleh lah. Boleh dong. Sedangkan kalau sama suami kan dulu karena dia itu mendekatinya kan karena memang aku tahu dia itu serius gitu, terus tahu kalau apa tuh namanya, ini orang itu tuh mau ngedeketin aku tujuannya apa kan tahu, jadinya sikapnya berbeda gitu. Makanya tetapkan goalsnya, niatkan, lakukan. Dan apa ya, yang pada akhirnya merasa oh ini tuh orang yang tepat itu tuh mungkin karena ya pas sudah berapa tahun nikah tuh menyadari ini kayaknya kalau orang lain nggak akan tahan gitu ya. Tahu juga. Kalau mungkin orang lain tuh gak akan tahan gitu ya sama aku. Nah mungkin kenapa dijodohkannya sama aku, mungkin kalau sama orang lain juga mungkin kurang cocok dan lain sebagainya. Makanya Allah tuh ya mungkin memang udah menjodohkan orang tuh ya udah selesai porsinya gitu nggak sih? Oh, gitu. Sudah ditentukan di mana? Lauhul Mahfuz. Jodoh rezeki mati udah nggak ada. Makanya ya udahlah, kalau memang ada yang nyebelinnya ya nikmati itu ya adanya kayak gitu, gimana ya gitu loh. Ibaratnya kita kayak mau makan nih, nasinya ternyata terlalu keras gitu ya, kita pengennya yang lembek, tapi kan adanya itu gitu. Anggap aja kayak nggak ada pilihan lain, kita udah nggak bisa negosiasi kan, nggak bisa kompromi ya, kita harus berkompromi dengan itu gitu. Ya udah mungkin itu kali ya lesson learn-nya. Terus kembali ke selingkuh tadi gimana ceritanya? Tapi intinya kalau aku tuh menyikapi kayak sesuatu yang lagi viral itu tentang perselingkuhan, kalau buat aku nih discuss ya tadi. Kamu tuh kenceng aja. Kenceng ada. Kalau udah discuss intinya, kalau aku tuh diperlakukan seperti itu tuh kan zolim ya. Perbuatan seperti itu, aku sama sekali nggak pengen tahu kenapa pasangan aku kayak gitu karena menurutku perjalanan dari suatu godaan sampai dia memutuskan untuk melakukan gitu tuh nggak mungkin kayak dalam waktu sedetik gitu loh. Ada sebuah proses di mana berarti itu memang memutuskan dalam keadaan sadar. Jadi kalau aku sih nggak mau tahu. Sadar tapi dibimbing sama setan. Nah, mungkin emang dia sama setan lebih akrab. Ya, jadi itu intinya ya, menurutku itu ya memang akhlaknya aja yang buruk gitu. Jadi karena suka yang kejadian adalah perempuan tuh jadi kayak nyalahin diri sendiri kan. Oh aku tuh kurang apa ya, aku kurang ngelayanin apa gitu. Jadi selama kita sudah merasa melayani suami itu secara maksimal semampu dia, terus suaminya masih kayak gitu, ya yang rusak memang suaminya gitu aja. Jangan pernah menyesal, karena ada kejadian kayak gini sama teman aku yang akhirnya diselingkuhin terus akhirnya pisah, tapi si mantan istrinya tuh bilang dia tidak pernah menyesal gitu ya dengan pernikahan dan perceraian itu, karena dia merasa selama menikah itu sudah melayani semampu dia, semaksimalnya gitu. Dia udah ngerasa udah jadi istri yang baik gitu. Jadi kalau kemudian suaminya melakukan hal yang kayak gitu terus dia selingkuh dan akhirnya berpisah, ya apa ya, nggak ada masalah gitu. Dalam arti nggak ada masalah, kesalahan bukan ada di pihak kita gitu. Karena sudah memberikan segenap tenaga untuk suami dan keluarganya. Kamu apaan? Ini dikit aja. Enggak, aku beneran. Waduh. Ini jangan ada prahara loh di antara kita. Aku tuh udah cukup lah makan. Ini di stop sama ya? Udah, Pak. Nyampe. Udah ya. Alhamdulillah makannya berantakan, tapi habis. Tinggal sop nih. Suami mau habisin, tapi Lea lagi cuci tangan. Alhamdulillah sudah selesai makan. Dan itu tadi adalah perbincangan serius kita. Jadi makan tuh harusnya kan ngobrol-ngobrol ringan ya. Tapi kita malah ngobrol-ngobrol yang berat. Tapi itu malah seru sih, karena sebenarnya
dengan ngobrol kayak gitu kita itu menyampaikan pesan ke pasangan kita kalau hal itu terjadi itu sebenarnya kita gimana sih, ya nggak sih? Ada toleransi sih kalau lebih katanya. Itu jadi kesimpulan kayak gitu. Tapi kan kita nggak perlu ngotot dong ngomong ke dia, kamu jangan selingkuh ya, nanti kalau kamu selingkuh gini gitu. Nah, kayaknya dengan diskusi itu cukup efektif. Aku jadi tahu sebenarnya perspektif laki-laki itu seperti apa, dan mungkin dia juga nangkep perspektif aku kalau kejadian seperti itu seperti apa. Baik, terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.